melakukan pendampingan hukum terhadap klien kami Ibu Haji Artini. Ya, saya mau sampaikan pertama-tama di sini bahwasannya kami mau mengungkapkan beberapa fakta terkait dengan isu beberapa tahun terakhir, 1 tahun terakhir terkait dengan cyanida yang ada di Provinsi Maluku yang sempat menggemparkan Provinsi Maluku. Hari ini pasti rekan-rekan wartawan juga tahu bahwa klien kami Ibu Haji Artini juga sekarang lagi di sini. Kami mengungkapkan beberapa fakta yang dimana ada aktor intelektual atau orang yang tidak disentuh oleh aparat penegak hukum, yakni Polda Maluku sendiri. Nah, kami mewakili klien kami Ibu Haji Artini, kami mengungkapkan beberapa fakta-fakta baru yang simpang siur beberapa media yang menulis di beberapa bulan terakhir kemarin. Kami mengungkapkan fakta-fakta itu. Sebelum kami masuk pada hal yang seharusnya kami sampaikan kepada rekan-rekan media terkait dengan konferensi pers hari ini. Jadi konferensi pers kita hari ini itu terkait dengan lawan kriminalisasi, selamatkan Maluku dari mafia hukum dan mafia tambang. Nah, untuk lebih lanjut saya memberikan kesempatan kepada saudara rekan Hamid Pakaubun untuk mungkin ada beberapa hal yang perlu disampaikan kepada rekan-rekan media yang ada di Kota Ambon ini, biar ada titik terang soal kasus cyanida ini. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, shalom. Terima kasih sebelumnya teman-teman para senior yang sudah meluangkan waktu untuk datang mendengar dan ingin membersamai perjuangan kami. Jadi kami ingin meluruskan beberapa pemberitaan sekaligus pernyataan dari Dirkrimsus Polda Maluku. Saya kutip pernyataan-pernyataan ini dari media dan beberapa media online itu mengikuti pernyataan dari Krimsus Maluku. Jadi menurut Krimsus, laporan bermula dari diketahui pada tanggal 18 September 2025. Berikutnya dikembangkanlah laporan tersebut. Dalam perkembangan laporan tersebut terdapat beberapa alat bukti yang diduga kuat dimiliki oleh Ibu Hartini, klien kami. Itu pernyataan dari Krimsus. Tapi setelah kami telusuri dan kami mempunyai fakta yang lain bahwa pernyataan dari Krimsus itu hemat kami yang pertama keliru dan tidak berdasar, sebab barang bukti atau alat bukti yang didapatkan di Ruko Batu Merah di lantai 1 maupun lantai 2 milik klien kami Haji Hartini itu sama sekali, kami pertegas ya, sama sekali tidak diketahui oleh klien kami itu milik siapa. Dan itu sudah dikonfirmasi oleh orang-orang yang bekerja di ruko maupun anak-anaknya. Itu ya. Yang berikutnya, Ibu Hartini pada tanggal 12 Februari oleh Dirkrimsus Polda Maluku menetapkan Ibu Hartini sebagai tersangka. Penetapan tersangka ini hemat kami ya dari tim kuasa hukum, kami menilai ini cacat prosedural. Kenapa? Penetapan tersangka terhadap Ibu Hartini ini dasarnya apa? Siapa yang sudah diperiksa? Barang bukti apa yang dihadirkan di situ? Apakah Ibu Hartini sudah pernah dipanggil, diperiksa untuk diminta keterangan atau diklarifikasi barang bukti tersebut? Sampai hari ini belum pernah ya Ibu. Dia hanya diminta keterangan-keterangan biasa, diminta klarifikasi. Tapi pernyataan-pernyataan atau fakta-fakta ini tidak pernah disampaikan oleh Dirkrimsus Polda Maluku. Ibu Hartini dikenakan pasal 9 ayat 1 junto pasal 23 Undang-Undang Nomor 9 tahun 2008 tentang penggunaan bahan kimia dan larangan penggunaan bahan kimia sebagai senjata tajam. Pertanyaannya, siapa yang menggunakan bahan kimia ini? Sementara menurut Dirkrimsus itu milik Ibu Hartini. Sementara Ibu Hartini sampai hari ini membantah bahwa barang itu bukan milik dia.
Tapi dugaan kuat kami bahwa itu ada permainan dari oknum polisi yang bekerja di Polda Maluku yang hari ini ditugaskan di Polres Maluku Barat Daya, yaitu Bribka Eko Erik Krisakota. Dia bekerja sama dengan Haji Komang, pemain sianida terbesar di Kabupaten Namlea, Kabupaten Buru. Ini harus kita sampaikan ini ke publik. Kita harus buka-bukaan. Polda Maluku tidak boleh melindungi pemain-pemain ini. Ya, nanti dilanjutkan ya oleh rekan-rekan saya. Saya akan nanti sampaikan lagi fakta-fakta yang lain. Oke, sebelum dilanjutkan oleh rekan yang lain, saya mau menyampaikan bahwa ini bukti penetapan tersangkanya klien kami, Ibu Haji Hartini, pada tanggal 12 Maret 2026. Nah, ini bukti penetapan tersangkanya. Nah, ini bukti penetapan tersangkanya klien kami. Nah, untuk lebih jelasnya terkait dengan keterangan penetapan tersangka klien kami ini mungkin akan lebih jelas dan lebih rigid dijelaskan oleh rekan kami Peli Latuamuri. Baik rekan-rekan media, kami selaku tim hukum Ibu Haji Hartini dalam hal dan menurut pandangan kami dan berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 kita Undang-Undang Hukum Acara bahwa advokat itu dapat menyampaikan dissenting opinion atau keberatan atau hal-hal lain terkait suatu proses hukum. Nah, dalam hal ini kami menyikapi proses penyidikan sampai kepada penetapan tersangka terhadap klien kami. Nah, ada beberapa hal yang kemudian perlu penting dan patut secara hukum kami sampaikan. Rekan-rekan media, bahwa klien kami ini dilaporkan oleh di Treskrimsus Polda Maluku itu dengan tipe laporan polisinya adalah tipe A. Artinya tipe A ini adalah pelaporan internal. Pelaporan internal ini bisa timbul dalam hal ada penggeledahan, tangkap tangan, dan hal-hal yang dilakukan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia. Nah, awal mula lahir ini, laporan ini adalah dari pihak kepolisian. Dalam proses penyelidikan, klien kami telah dipanggil. Artinya persesuaian keterangan bahwa barang-barang ini ada di ruko milik klien kami. Nah, sampai persesuaian keterangan itu, dapatilah bahwa permasalahan ini adalah suatu tindak pidana. Dilanjutkan kepada tahap penyidikan. Nah, di mana tahap penyidikan itu kita ketahui bersama bahwa penyidikan itu adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mengumpulkan alat bukti, membuat terang tindak pidana dan menemukan tersangka. Nah, dalam serangkaian tindakan penyidik ini tentu tidak secara tunggal dia mencari seseorang atau memiliki bukti sepihak lalu menetapkan seseorang sebagai tersangka.